Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang satu sinergi tim dengan Ancestor kembali. Namanya adalah Gunzo ya, Gunzo. Ini rada-rada kurang, jadi paling tak sarankan kalian harus menggunakan sinergi tim bersama Baba Basir, Dumbane ya. Cuman ya Gunzo ini alternatif ya. Kalau kalian minta saran, Bang, satu sinergi tim untuk Baba Basir yang paling bagus itu siapa saja, yang mungkin bisa dikasih Google, terus Dumbane sama Baba Basir. Ini saya sudah punya semuanya, cuma yang dua belum tak craft ya. Saya cuma punya cel, bukan punya telur. Nolore ya. Gunzo. Kita review untuk Gunzonya ya. Dia termasuk bagus apa enggak? Ya lumayan bagus. Ya memang untuk satu sinergi tim itu berfungsi agar menambahkan booster. Jadi untuk semua timnya yang satu sinergi tadi kayak Dumbane, kayak Baba Basir, menambahkan seperti darah, seperti kecepatan dan juga strength. Contoh 24%, 50%. Nah, kayak gitu. Itu adalah fungsi booster sinergi tim. Dan juga sinergi tim itu sangat menguntungkan untuk ancestornya. Jadi nanti ancestornya akan bisa cepat awakening kayak gitu. Ya. Jadi itu adalah fungsi awakening. Nah, fungsi awakening, fungsi sinergi tim. Nah, buat yang belum tahu, Gunzo ini adalah support yang berelemen natur dan magic. Dia bisa bisa memberikan efek positif untuk salah satu rekan tim. Jadi memang ini Gunzo diciptain memang sama si Baba, karena memang skillnya bisa memberikan efek positif untuk semua musuh juga. Nah, kalian bisa lihat ya. Nanti kita bahas untuk efek-efek positif yang diberikan untuk semua musuh juga. Nah, ini Gunzo ya. Kita bahas untuk Gunzonya. Untuk eranya adalah era Alpin, dimana era Alpin itu berjalan sekitar 1 tahun lebih 6 bulan kalau saya ingat saya. Ya, kurang lebih kalau nggak segitu ya 1 tahun 8 bulan. Ya, sekitar segitu ya. Pokoknya menginjak 2 tahunan ya, mungkin mau 2 tahun ya. Kalau kalian lihat video saya di tahun 2025. Gunzo berelemen natur dan elemen magic. Dia akan lemah terhadap elemen api. Jadi kalau dia dipukul dengan elemen api, maka tidak saya sarankan memakai Gunzo. Pokoknya kalau kalian mau war ataupun mau pustropi nggak bisa ya. Pokoknya kalau mau war, mau pakai Gunzo, tidak saya sarankan kalau attacker musuhnya berelemen api, karena nanti kalau Gunzo dipukul bisa one hit langsung mati. Karena memang support itu darahnya tipis ya, tipis. Tivis. Nah, itu ya artinya. Nah, untuk Gunzo ini untuk level 100 sudah mempunyai dodge area, dimana dodge area itu dia akan nyetak ataupun kebal serangan musuh yang bertipe multiple enemies 2 kali. Setelah itu tetap masuk. Kalau dipukul dengan one enemy, Bang, tetap langsung masuk. Nggak usah nyetak kalau itu mah, nggak usah ditanya. Karena memang dia hanya kebal selama 2 giliran bertipe multiple enemies. Kalau Gunzo-nya mendapatkan giliran lagi, maka setaknya akan mengisi lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk dodge area itu masih sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Kalian tahu 4 trait terbaik, yaitu traitnya ada Pierce, Megaton, ada dodge area, ada juga Megaton, dodge area, Pierce, dan juga yang satunya kebal tortur. Itu adalah try terbaik untuk game ini ya. Kalau untuk sekarang tahun 2025 level 110 dia mendapatkan kebal dari possession. Nah, bisa kalian lihat untuk try kedua ini hanya kebal dari possession dan mega possession. Kalau diberikan efek corruption gimana, Bang? Efeknya sama kan? Namanya doang yang beda. Itu tetap saja masuk kalau dikasih corruptionnya, hanya kebal dari possession saja. Kurang bagus, mungkin possessionnya ini bisa diganti kebal kontrol ataupun bisa diganti seperti abominasi, itu lebih menguntungkan. Level 130 dia mendapatkan stamina regenerasi, dimana stamina regenerasi ini untuk semua rekan tim ya. Nah, dia memberikan efek stamina regenerasi untuk semua rekan tim. Nah, bagus sekali stamina regenerasi. Buat kalian yang tanya-tanya stamina regenerasi itu apa berfungsinya, dia berfungsi sebagai jika si Gunzo ini mendapatkan giliran yang pertama, yang ke-1 pokoknya ya,
Nah, setelah itu dia langsung memberikan efek stamina regenerasi untuk semua rekan tim. Semua rekan tim kita akan bisa mengisi stamina sendiri sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Itu adalah fungsi stamina regenerasi. Bagus apa enggak, Bang? Bagus sekali. Ya, kita nanti coba sinergi timnya Dumbane, Baba Basir sama Gunjo di Dengwons mungkin ya. Skill ke-1 dan sampai ke-4 ini tak sarankan, ya enggak tak sarankan, memang mau tak review di Dengwons saja. Kita bahas untuk efek-efeknya, ini agak mengkolorkan ya. Special skill Calm of the Baboon. Nah, dia memberikan efek antisipasi dan juga evasion untuk semua rekan tim. Dan juga alias extra turn. Jadi untuk special skillnya ini semua rekan tim kita langsung diberikan giliran. Setelah diberikan giliran, dia juga memberikan efek antisipasi dan efek evasion. Kalau musuhnya memberikan efek skill yang mendapatkan ekstra giliran, maka dia langsung semua rekan tim kita langsung merebut gilirannya. Karena itu memang dapat antisipasi dari efek buff ya, efek positif. Evasion itu berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi melindungi rekan tim, tidak bisa dipukul, tidak bisa diberikan kerusakan, tidak bisa diberikan efek tortur ataupun apapun. Evasion itu kebal dari apapun kecuali monster musuhnya punya pierce ya. Evasion ini bagus, antisipasi ini bagus. Kita langsung ke relic. Reliknya ini paling tak sarankan menggunakan Andrelian Amulets ya. Kenapa Bang kok disarankan pakai obsidian? Karena memang bisa di craft. Kalau yang ancestral ini tidak saya sarankan. Kenapa? Tidak semua player punya. Jadi paling tak sarankan pakai obsidian, itu sudah powerful ya, apalagi cuma rarity M. Nah, saat dalam giliran dia contoh, si Gunzo ini dipukul oleh musuh, maka dia langsung memberikan stamina regenerasi untuk semua rekan tim. Bukan stamina regenerasi sih bilangnya, itu pengisian ulang stamina untuk semua rekan tim, bisa dipakai 3 kali. Pokoknya syaratnya si Gunzo ini harus dipukul oleh musuh, entah kerusakannya apa. Itu kalau pakai Antlerian Amulet di special skill kedua. Special skill pertama, kalau ada salah satu rekan timnya Gunjo atau Gunjonya sendiri darahnya di bawah 50%, dia langsung memberikan efek positif berupa Pyrophobik yang hanya bisa dipukul oleh musuh berelemen api. Selain elemen api nggak bisa. Diberikan efek tortur lain juga nggak berpengaruh. Dia hanya berpengaruh kalau terkena tortur api, yaitu ignition dan burning. Nah, untuk terakhir relic dan juga apa ini special skill sudah. Kita langsung bahas untuk runnya. Yang paling tak sarankan runnya si Gunjo itu apa? Runnya adalah tim speed 2 sama speednya 1. Itu kalau mau dipakai di satu full sinergi tim. Kalau nggak dipakai sinergi tim, mungkin bisa dipakai full penambahan kecepatan untuk diri sendiri level 7 sama 8. Kalau dipakai sinergi tim di push trophy, mungkin paling tak sarankan digunakan 2 seperti ini level 9 ya. Nah, seperti ini, yang satunya untuk diri sendiri level 9 juga. Itu paling tak sarankan. Bang, kalau mau tak mutate ya mungkin bisa dimutate dengan darah ya. Nah, yang paling disarankan itu mutate dengan darah seperti ini. Seperti ini ya. Biar darahnya agak tebal kalau dipukul musuh, biar nggak langsung pingsan. Itu adalah efek-efeknya yang mengkolorkan. Nah, kita langsung uji coba di mana Bang? Di sini saja, jangan rewel ya. Di sini saja. Aduh, kenapa tak mulai? Bentar, tak mulai lagi. Trishat saya. Bagus sekali Trishat itu ya. Trishat is the best of the best ya. Gunju, kau kemana Gunju? Kau PA sekali Ju. Levelnya berapa tadi Gunjo ya? Gunjo. Nah ini ya. Fight Gunjo, skill pertama. Angguk-angguk pula dia. Ini kenapa nggak pakai full sinergi tim Bang? Saya pakai sinergi tim dulu. Bentar. Jadi kalau kalian tanya-tanya ini kenapa skillnya si siapa namanya? Skillnya si Gunjo bisa memberikan efek positif ke musuh juga ya, karena memang sinergi timnya si Baba Basir. Kalau Baba Basir menghilangkan semua efek positif musuh, dia juga mendapatkan awakening tambahan ya. Ini adalah full sinergi tim.
berfungsi sebagai menaikkan stat. Nah, seperti ini, sinergi boosted stat. Dia menambahkan strength tambahan, menambahkan darah tambahan, menambahkan speed tambahan. Itu adalah fungsi sinergi tim. Nah, dan juga mempercepat awakening si ancestornya biar cepat awakeningnya. Itu adalah fungsi sinergi tim. Skill pertama, Mystery Bunny. Aduh, kenapa tak pencet auto ya, langsung modar tak pencet auto ternyata. Udah pusing ini kayaknya itu ya. Puasa ya, jadi agak PA ya, mohon maaf. Duty of the Wise, ini skill pertama. Dia memberikan efek triple damage untuk semua rekan tim. Setelah itu dia memberikan efek 25% damage boss untuk semua rekan tim. Jadi dia memberikan efek penambahan kerusakan untuk semua rekan tim ya, triple damage dan juga boss damage. Nah, buat kalian yang tanya-tanya untuk urutan kerusakan seperti ini ada 4. Yang pertama seperti ini, damage boss yang 25%, damage boss yang 50%, terus ada double damage 200%, triple damage 300%. Ini digabung jadi satu bisa ya, totalnya 325. Untuk semua rekan tim, stamina 48, kodenya 3. Bagus ya bang, jos. Skill kedua, Always Loyal. Dia memberikan 100% stamina untuk semua rekan tim. Setelah itu memberikan efek stamina regenerasi untuk semua rekan tim, dan juga memberikan untuk semua musuh. Rada-rada memang ya. Kalau kalian tanya rada-rada itu kenapa musuhnya dikasih stamina regenerasi bang, ya karena memang kalau musuhnya punya efek positif, contoh diberikan efek positif stamina regenerasi, nanti baba basirnya bisa menghilangkan semua efek positif yang dimiliki musuh. Baba basirnya bisa cepat awakening. Itu memang sinergi timnya biar si ancestornya cepat awakening, spesial skillnya cepat nyala ya. Stamina regenerasi, jadi untuk penyembuhan staminanya untuk semua rekan tim. Kalau untuk stamina regenerasi ini untuk semua musuh juga. Musuhnya cuma dapat stamina regenerasi saja. Kalau kita mendapatkan stamina regenerasi plus penyembuhan stamina sebesar 100%. Nah, kayak gitu ya. Stamina 42, kodenya 2, jos juga itu. Skill ketiga, dia memberikan efek evasion untuk semua rekan tim. Setelah itu dia memberikan efek kebal kontrol untuk semua musuh. Bang, ini kok skillnya untuk semua musuh juga bang? Ya mau gimana lagi, karena memang dia adalah sinergi timnya Baba Basir. Baba Basir memang harus menghilangkan semua efek positif musuh sebanyak mungkin agar dia cepat awakening, ngonolori. Nah kayak gitu ya. Kenapa ini Baba Basir pegang akik terus, di jidatnya ada akiknya. Terus ini belekan besar amat ini. Itu hidung apa belek itu? Kayaknya belek itu, putih-putih kanan kiri itu ya. Belum mandi dia kayaknya itu ya, memang sedih pokoknya itu ya, sedih. Evasion ini nggak bisa dipukul selama 1 giliran untuk semua rekan tim ya. Nah, skill keempat, dia memberikan kerusakan elemen magic untuk semua musuh. Kerusakan yang pertama yang paling kecil ya, dan memberikan efek random negatif status efek. Contohnya random negatif efek itu apa bang? Setelah si Gunju memberikan kerusakan yang paling kecil pada elemen magic ke semua musuh, setelah itu semua musuhnya diberikan efek acak negatif. Contohnya seperti vulnerable, daze, blind, minor blind, ada juga town disabler, ada juga disable trade, itu juga efek negatif. Banyak ya. Disable trade itu banyak, seal breaker itu juga termasuk efek negatif juga ya. Kurang lebihnya seperti ini untuk animasinya. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga share, komen, dan like ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, saya pamit undur diri. Chandra Tabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.